Selamat pagi, semangat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih. Mari kita awali hari kita bergumul dengan firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa Surgawi, di dalam Kristus Yesus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, kami sungguh bersyukur kepadamu dan kami memuji memuliakan Engkau. Biarlah namamu diagungkan, dimuliakan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Pada pagi hari ini Tuhan, kami merasakan oleh karena kemurahan Tuhan sajalah maka kami boleh hidup dan menikmati kesempatan hari ini untuk menikmati setiap anugerah Tuhan yang boleh Tuhan curahkan bagi kami. Kami hendak mengawali hari kami ini Tuhan bergumul bersama dengan firman-Mu. Curahkan Roh Kudus-Mu kepada kami agar kepada kami dianugerahkan pengertian yang benar dan yang baik untuk mendengar, mengerti, melakukan kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa kepadamu. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita pagi hari ini tertulis dalam Injil Yohanes pasal 12 ayat 46. Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, setiap orang hanya bisa melihat ketika ada cahaya masuk ke dalam matanya. Sehingga oleh pantulan cahaya yang masuk ke dalam mata, maka kita dapat melihat benda-benda yang ada di sekitar kita, yang ada di hadapan kita, atau warna-warni yang ada di boleh kita lihat. Sehingga oleh cahaya maka mata kita dapat melihat. Tetapi kalau tidak ada cahaya, misalnya suasana malam gelap atau di kamar yang gelap, kita tidak akan bisa melihat apa-apa tanpa adanya cahaya. Sekalipun mata kita bukakan lebar-lebar, tidak ada minus atau plus silinder, sekalipun mata kita begitu sehat, tetapi ketika tidak ada cahaya masuk ke dalam mata kita, maka kita tidak bisa melihat apa-apa. Karena itu cahaya itu sangat menentukan. Suasana terang itu sangat menentukan untuk bisa melihat atau tidak. Saudara-saudara yang terkasih, demikianlah sesungguhnya tanda kehadiran Tuhan di tengah-tengah dunia ini, bahwa Dia datang sebagai terang. Kenapa Dia datang sebagai terang? Karena hidup kita di tengah-tengah dunia ini adalah hidup di dalam kegelapan dosa. Manusia tidak dapat lagi melihat apa itu yang benar, apa itu yang baik, dan apa itu yang jahat, apa itu dosa. Bagi semua manusia itu sama, tidak lagi bisa dibedakan antara yang benar dan yang berdosa, yang salah, yang baik dengan yang jahat, yang berguna maupun tidak berguna. Kenapa? Karena hati manusia, pikiran manusia telah digelapkan oleh dosa itu sendiri. Efek dari dosa itu sangat berdampak bagi kehidupan manusia. Karena itu Tuhan Yesus Kristus datang di tengah-tengah dunia ini sebagai terang. Artinya apa? Untuk membukakan penglihatan yang jelas bagi kita. Mata hati kita, roh kita dapat melihat apa yang sesungguhnya yang harus terjadi di dalam kehidupan kita. Karena itu Tuhan Yesus Kristus hadir sebagai terang. Karena itu kegelapan itu telah dihalau. Ketika Yesus sebagai terang hadir, maka kegelapan itu otomatis sesungguhnya tidak ada lagi. Karena itu hidup manusia yang telah percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, maka hidupnya hidup yang telah diterangi. Hidup yang berdiam di dalam terang. Hidup yang terus berjalan di dalam terang yang disediakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Karena itu sangat menentukan bagi kita apa yang ada di hadapan kita, apa yang sedang kita lihat, apa yang sedang kita jalani. Tentu semua itu di dalam suluh terang Yesus Kristus. Karena itu
Kita sesungguhnya tidak tersandung lagi kalau kita tidak menutup mata. Kita tidak terjatuh lagi kalau kita bersengaja menutup mata iman kita. Kita tidak akan masuk ke dalam lubang dosa itu kalau kita tidak acuh tak acuh terhadap dosa itu sendiri. Karena itu saudara-saudara yang terkasih, suluh Yesus Kristus, terang Yesus Kristus yang telah hadir di dalam diri kita, di dalam hati kita, dalam pikir kita, dalam iman kita, sesungguhnya telah membawa kita, telah menuntun kita, telah mendorong kita, telah menghantarkan kehidupan kita untuk terus hidup menurut kehendak Allah. Karena itu dunia ini selalu diperhadapkan dengan suasana atau situasi gelapnya pengaruh dosa itu sendiri. Lalu bagaimana efek atau tanda dari kehadiran kita, orang-orang yang telah hidup di dalam terang Yesus Kristus? Tentu ini menjadi panggilan bagi kita, bahwa ketika Yesus Kristus hadir bagi kita, bagi dunia ini, maka kita yang telah menerima penebusan itu, maka kita yang telah menerima penyelamatan itu, maka kita yang telah menerima anugerah penghapusan, pengampunan dosa itu, harus tampil sebagai terang, harus hadir sebagai terang, harus membawa damai sejahtera Kristus, keadilan Kristus, kebenaran Kristus di tengah-tengah dunia ini, dimanapun kita berada, sehingga kita apa yang disebut dengan menjadi berkat, maka sungguh-sungguh nyata di tengah-tengah dunia ini. Terang kita bukan terang yang menyilaukan, terang kita bukan terang untuk menjadi batu sandungan, bukan, tetapi terang kita adalah terang yang menunjukkan apa yang sesungguhnya, apa yang seharusnya, apa yang terbaik, apa yang menghadirkan sukacita dan damai di tengah-tengah kita, apa yang bisa menegur saya, menegur kita semua, mengingatkan kita semua untuk menjadi orang-orang yang benar di hadapan Tuhan. Sehingga ketika terang Yesus Kristus itu hadir, maka keberdosaan saya, dosa-dosa kita semua, kejahatan kita semua, semuanya itu dilepaskan karena kita sudah tahu apa yang seharusnya, kita sudah memegang suluh Kristus itu sendiri, sehingga pegangan kita bukan lagi pada apa yang dikehendaki dunia ini, kegelapan dunia ini, tetapi pegangan kita adalah suluh Kristus itu sendiri yang membawa kita kepada kebenaran Kristus. Karena itu saudara-saudara yang terkasih, setiap orang percaya dipanggil, setiap orang yang percaya ditempatkan di tengah-tengah dunia ini untuk membawa terang, untuk menampilkan terang, untuk hadir sebagai sahabat-sahabat Yesus Kristus. Saudara-saudara yang terkasih, apa yang telah dinyatakan dalam firman Tuhan ini, maka orang percaya kepadanya jangan lagi menutup mata atau kembali kepada jalan yang gelap, menggunakan kuasa-kuasa gelap, tetapi peganglah terus Yesus Kristus. Banggalah sebagai anak-anak Tuhan Yesus Kristus, tetaplah beriman, percaya, dan lakukanlah buah-buah iman, buah-buah roh itu sebagai tanda kita tetap memegang teguh suluh Kristus. Amin. Kita berdoa. Kami sungguh bersyukur kepadamu ya Allah Bapa Surgawi, atas berkat-Mu hari ini yang mengingatkan kami Tuhan untuk hidup di dalam terang-Mu. Engkau Yesus Kristus telah hadir sebagai terang bagi kami. Tuhanlah yang memberkati kami, Tuhanlah yang senantiasa menuntun hidup kami, dan pakai kami Tuhan menjadi alat-Mu di tengah-tengah dunia ini, menjadi pembawa terang yang telah Engkau hadirkan bagi kami, sehingga hidup kami menjadi berkat, hidup kami sungguh-sungguh berlaku sebagai murid Tuhan Yesus Kristus. Berkati hidup kami sepanjang hari ini Tuhan, berkati jasmani dan rohani kami, dan jangan biarkan kami jatuh ke dalam dosa, ke dalam kejahatan, ke dalam penipuan, tetapi biarlah Tuhan memberkati kami dan mensyukuri setiap anugerah yang Tuhan hadirkan
terjadi di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami akan menjalani hari ini hanya bersama dengan Engkau, dan Engkaulah yang senantiasa menyertai dan memberkati kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa kepadamu. Amin. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus memberkati hidupmu hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin. Semangat pagi, selamat pagi, Koras.